Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa untuk mengawali pagi Anda kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga pagi ini kami sudah tersambung dengan narasumber kami, guru kami Bapak Kiai Haji Aminuddin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahan Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Kiai selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam sajian Mutiara Pagi. Dan pendengar seperti biasa juga Isma ajak Anda untuk Anda bisa bergabung bersama kami. Silakan ya, Anda nanti bisa bergabung melalui line telepon kami di 0231849329 atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 0813299135. Untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital juga bisa berkirim chatnya di sana ya. Dan tentunya untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami, Anda juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Dan pendengar, untuk tema kita pagi ini adalah Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan Manusia. Seperti apa dan bagaimana kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Bapak Kiai Haji Aminuddin. Mangga, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, atau pemirsa YouTube RRI Cirebon di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini saya bisa menyampaikan kembali Mutiara Pagi yang insya Allah akan bermanfaat bagi para pencinta daripada ilmu pengetahuan agama, khususnya dunia pondok pesantren yang saat ini semakin banyak menjamur pondok-pondok pesantren di setiap daerah, di setiap desa, bahkan satu desa ada yang lebih dari satu. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat biasa harus mampu memanfaatkan mereka, mengambil hikmah-hikmah, berkah-berkah dari munculnya pondok-pondok pesantren itu. Karena pondok pesantren pada hakikatnya adalah merupakan satu lembaga mitra dengan pemerintah. Sesungguhnya yang mampu untuk mencerdaskan bangsa, untuk menghilangkan kemiskinan dan kebodohan adalah pemerintah. Ya, karena pemerintah punya anggaran. Adapun pondok-pondok pesantren berdiri, yayasan-yayasan Islam, itu hanya sekedar membantu gitu ya, membantu program negara, membantu program pemerintah agar masyarakat Indonesia semakin cerdas, semakin religius, semakin berdaya guna. Karena satu negara kalau seandainya masyarakatnya taat semua dengan perintah agama, taat semua dengan perintah negara, maka akan muncul masyarakat-masyarakat yang maju gitu ya. Masyarakat yang taat akan hukum dan masyarakat yang berkemajuan. Oleh karena itu salah satu lembaga pendidikan
yang mampu memberdayakan manusia, yang mampu merubah karakter manusia, yang mampu mendidik manusia sehingga menjadi manusia yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Salah satunya adalah pondok-pondok pesantren. Yang dirasakan oleh saya sendiri, paham tentang pendidikan, paham tentang agama, ya dari pondok pesantren, ya, sehingga bisa menguasai hal-hal yang terjadi di alam dunia ini, yang berhubungan dengan ekonomi, yang berhubungan dengan politik, yang berhubungan dengan kebangsaan, wawasan kebangsaan, ya dari pesantren itu. Jadi lembaga pendidikan pesantren itu ya merupakan lembaga sempurna gitu ya untuk sebagai mitra pemerintah itu. Karena apa? Karena di dalam pesantren itu ada lembaga pendidikan dakwah. Lembaga pendidikan dakwah ini ya di dalamnya otomatis sebagai tujuan pertama ya pondok pesantren itu berdakwah. Ngajak-ngajak orang supaya pada pinter, pada ngerti hukum agama gitu ya. Paling tidak supaya masyarakat kita itu ngerti membaca Al-Quran. Setelah ngerti membaca Al-Quran, ngerti isinya Quran. Setelah itu diamalkan. Setelah itu diajarkan kepada masyarakat luas. Ya, ada yang jadi ustadz, jadi ustadzah, ada yang mubaligh, ada yang menjadi penyuluh agama gitu ya. Ada yang dakwahnya lewat sekolah, ada yang dakwahnya lewat masyarakat gitu ya, ada dakwahnya lewat ceramah umum. Nah, ini berarti sudah jelas pesantren sebagai lembaga dakwah gitu ya. Kemudian yang kedua, lembaga pendidikan. Pondok pesantren di dalamnya sudah ada pendidikan, baik itu pendidikan formal atau non formal. Non formal seperti pendidikan ma'hadiyun, kang bangsa pesantren. Apa itu pendidikan pesantren? Pendidikan yang bersifatnya umum, bebas gitu ya, tapi pasti. Pengajarannya juga langsung dengan kiainya. Namanya ngaji sorogan, mustasil dengan gurunya. Yang ngaji sorogan, kemudian ngaji dengan kitab kuning saling mengabsai gitu ya. Kalau ngaji Quran ada ngaji musyafahah, ada ngaji murojaah gitu ya. Litahsinil Quran, ada litakrir gitu ya. Jadi luar biasa kalau untuk pendidikan gitu ya, itu di pondok pesantren itu. Santri 24 jam dididik untuk mendalami ilmu agama gitu loh ya, dari mulai Al-Qur'annya, nahwu sorobnya, tajwidnya, manteknya, balagonya, semua dipelajari sehingga ilmu pendidikan agama terpenuhi gitu ya. Mustalah hadisnya, fikihnya, usul fikihnya, kaidah fikihnya, sehingga memungkinkan keluaran pesantren itu dia imannya kuat, juga punya ilmu pengetahuan yang luas tentang pendidikan agama gitu loh ya. Maka tidak diragukan lagi kalau keluar dari pesantren jadi ustadz, keluar dari pesantren jadi mubaligh gitu loh ya. Nah, itulah lembaga pendidikan. Ditambah juga pendidikan formal. Sekarang pesantren tidak hanya mengajarkan tahlilan, merakabanan, kunut ya, tapi juga mengajarkan pendidikan formal, bermitra dengan pemerintah dengan Depak, ya, bermitra dengan pendidikan nasional, sehingga pesantren juga membolehkan oleh yang berizin gitu ya, sebagai menaungi daripada MTS, SMP, SMK, aliyah itu ya, maka pesantren juga mendidik formal 3 tahun dapat ijazah MTS atau SMP, 6 tahun dapat SMK atau aliyah. Nah itu jadi komplit banget ya pesantren itu. Lembaga pendidikan agama, lembaga pendidikan formal gitu ya.
Kalau malam dididik pendidikan pesantren. Kalau siang dari mulai pagi sampai jam 1 silahkan belajar di sekolah, dididik dengan pendidikan formal ya, sesuai dengan pendidikan yang lain. Artinya sama dengan SMP negeri, MTS negeri gitu. Dan ijazahnya juga sama gitu. Keluaran pesantren tidak kaleng-kaleng, bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan itu banyak yang sukses. Dan pondok pesantren juga ibarat lembaga sosial, ya. Lembaga sosial itu artinya apa? Pondok pesantren kadang merekrut tenaga kerja gitu ya. Lembaga sosial kadang bagi-bagi sembako masyarakat sekitar, bagi-bagi minyak ya. Dan pesantren juga kadang punya sawah, kalau sudah panen dibagi-bagikan sama masyarakat zakatnya. Begitu juga pondok-pondok pesantren yang punya lahan usaha gitu, lahan usaha. Dan pondok pesantren juga menerima anak santri yang tidak mampu, baik yatim atau miskin yang parah gitu ya. Miskinnya miskin yang parah gitu. Tidak ada yang ngurus. Pesantren menampung gitu ya. Ada lembaga pendidikan, ada lembaga sosial anak ya. Sehingga sebelum pemerintah mengadakan sekolah rakyat, sebenarnya pesantren sudah ada sekolah rakyat. Kenapa? Karena pendidikan yang berbasis rakyat. Banyaknya itu anak-anak pesantren itu kan nggak mampu gitu ya. Orang nggak punya ekonomi, pengen mengaji. Ya kalau pondok pesantren harus diterima. Kenapa? Karena sudah diniati pondok pesantren itu dakwah. Ya, dakwah itu dari segala bidang gitu ya. Dakwah dalam bidang pendidikan, dalam bidang agama, dalam bidang ekonomi, dan intinya adalah menolong orang banyak gitu ya. Karena tujuannya satu, hanya menuju satu titik, ya Allah, menuju ridho Allah ya, menuju akhirat. Jadi kalau seandainya pondok pesantren yang mahal-mahal itu, yang miskin ditolak, yatim ditolak, itu berarti sudah keluar dari undang-undang pondok pesantren ya. Maka pondok pesantren yang sesungguhnya adalah lembaga sosial juga, artinya menampung anak-anak yang tidak mampu, yatim dan lain sebagainya ya, sehingga dari situlah mereka bisa berkarya, mereka bisa cerdas, mereka bisa keluar dari kemiskinan, mereka keluar dari kebodohan. Dan kemudian pesantren juga lembaga ekonomi gitu ya. Di pondok pesantren ada koperasi pondok pesantren. Di pondok pesantren juga ada warung pesantren. Di pondok pesantren juga ada catering. Jadi pesantren juga belajar di situ. Ya, catering di pondok pesantren, koperasi di pondok pesantren, ada warung-warung pesantren. Santri-santri yang sudah senior diperdayakan supaya bisa mengatur ekonomi. Sehingga komplit sekali itu pondok pesantren ya. Oleh karena itu negara harus memperhatikan. Karena pondok pesantren itu pada intinya adalah membantu ya, membantu pemerintah dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang akhlak gitu loh. Sehingga jebolan pondok pesantren sudah disiapkan, sudah siap mau jadi apa aja bisa gitu ya. Mau jadi DPR, MPR, menteri, presiden, wakil presiden bisa, karena sudah disiapkan di pondok pesantren gitu. Lah pesantren lembaga ekonomi tadi tuh ya. Mas santri diatur ekonominya, ngatur sendiri gitu loh ya. Sehingga jebolan pesantren ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi mubalik dan lain sebagainya. Karena sudah dididik di pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu siap memberdayakan manusia, menjadi manusia yang terhormat, bermartabat, dan manusia yang bermanfaat. Begitu keluar dari pondok pesantren mau jadi apa aja bisa gitu ya. Makanya di samping pendidikan, pesantren juga memberdayakan manusia, sehingga tidak sedikit orang-orang yang sukses dia dari pondok pesantren gitu ya. Sukses dalam arti apa? Sukses dunia akhirat ya. Kalau hanya sukses dunia saja ya bukan dari pondok pesantren banyak ya. Tetapi kalau belum mengalami pesantren, kadang apa istilahnya, ya memang tujuannya baik tapi tidak ada pakai ilmu gitu. Jadi amal tapi tidak pakai ilmu gitu loh ya. Sehingga tetap aja pada akhirnya ujung-ujungnya karena tujuan pribadi, karena tujuan saya ingin dipuji, karena tujuan ingin dipilih lagi oleh masyarakat. Tetapi kalau santri yang jadi pejabat, insya Allah bisa diberdayakan,
ya, untuk kepentingan umat, kepentingan negara, kepentingan bangsa, dan kepentingan seluruh manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah patokannya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi sesama. Oleh karena itu, intinya pondok pesantren bukan saja apa istilahnya mengelola pendidikan gitu ya, tapi mengelola juga bagaimana masa depan santri gitu ya. Santri ini masa depannya dipikirkan oleh kiainya itu. Ya, bahkan sampai ada santri yang tidak mampu, oleh kiainya dinikahkan oleh kiainya, dipai kerjaan oleh kiainya, sampai dipai mobil, sampai dipai modal. Yang tadinya dia itu miskin, yatim, tidak punya apa-apa, begitu keluar dari pesantren, waduh, sudah punya istri, sudah punya mobil, sudah punya jabatan. Jadi pesantren itu memberdayakan manusia menjadi manusia yang terhormat gitu ya. Jadi lembaga ekonomi juga, lembaga sosial, lembaga dakwah. Jadi kalau ada pondok pesantren di satu daerah, harus kita dukung gitu ya. Karena itu akan maju masyarakatnya. Begitu datang pondok pesantren, maka masyarakat itu siap-siap akan lebih maju kehidupannya, ekonominya, dan pendidikannya. Dan persaingan hidupnya juga seperti itu. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya. Baik, terima kasih Pak Kiai, dan silakan pendengar, kami ajak Anda untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Pak Kiai